Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun kondisi hidup kami saat ini ketika kami datang ke rumah Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Allah yang menyelamatkan kami. Kami percaya melalui firman-Mu ada kebenaran, ada kerinduan, ada kehendak Allah untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan ketika kami akan belajar kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah setiap kita. Dan kita hari ini akan membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Mazmur nomor yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur nomor 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau sudah menemukan, kita akan baca secara bergantian akan ayat-ayat firman Tuhan ini. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Amin. Oke. LAI memberikan tema jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saya akan membaca terlebih dahulu, kemudian silakan Bapak Ibu untuk membaca ayat selanjutnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Mazmur nomor 1, maka kita bisa melihat bahwa Mazmur ini bicara tentang dua kelompok. Yaitu yang pertama adalah kelompok orang benar, yang secara literal seperti itu ya, yang secara tertulis di dalam Alkitab adalah kelompok orang benar. Kemudian yang kedua adalah kelompok orang fasik plus di dalam orang fasik itu pun disebut sebagai orang berdosa. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, kemudian kita akan berpikir bahwa siapa sih orang benar dan siapa orang fasik atau orang berdosa itu. Maka di dalam konteks Alkitab, orang benar seringkali adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang yang diselamatkan oleh Tuhan, orang yang hidupnya menyembah kepada Tuhan. Memang di dalam perjanjian lama mereka belum mengenal percaya kepada Kristus. Tetapi mereka menyembah kepada Allah. Kalau kita ingat Abraham seperti itu ya. Kalau kita ingat Nuh disebut sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah orang fasik. Orang berdosa adalah orang yang hidupnya bukan bersandar kepada Allah. Tetapi hidupnya bersandar kepada dirinya untuk menjalani hidupnya sendiri. Dia tidak peduli tentang siapa Tuhan. Dia tidak peduli tentang siapa yang dia harus takuti. Tetapi dia peduli apa yang perutnya takuti. Itulah orang fasik. Dan karena itu ketika kita melihat bagian ini, maka ada 3 peringatan untuk tidak dilakukan oleh orang benar. Tetapi kemudian ada 2 perintah yang perlu ditaati oleh orang benar. Bapak Ibu mau lihat yang mana dulu nih? Mau lihat peringatan dulu atau melihat perintah dulu? Bebas ya. Nah, saya akan tunjukkan peringatannya. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu berjalan bicara tentang mengikuti cara hidup. Jika seseorang membuat pilihan yang salah, itu akan menjadi langkah pertama menuju kompromi. Jadi ketika pemazmur berkata, janganlah kamu berjalan, janganlah kau mengikuti cara hidup dari orang-orang fasik itu. Memang pemazmur menyadari
bahwa orang benar pasti hidup di tengah-tengah orang fasik. Orang benar pasti hidup di tengah-tengah orang berdosa. Orang benar pasti hidup di tengah-tengah dan berelasi dengan mereka. Sama lah ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita pun, kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang juga tidak mengenal Tuhan. Yang mungkin kita sendirian tuh di daerah kita adalah orang percaya. Nah sama, pemazmur pun menyadari itu. Bahwa orang benar di masa itu pun di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang fasik, ada orang-orang berdosa. Tetapi pemazmur berkata, kamu jangan mengikuti cara hidup mereka. Kamu jangan mengikuti apa yang mereka lakukan yang sebenarnya mereka tidak pernah takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua peringatannya, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri bicara tentang mengacu pada perilaku, mengacu pada pola, mengacu kepada kebiasaan dan tanggapan seseorang. Jadi kalau dikatakan jangan berdiri, maka bicara jangan berperilaku, jangan berpola. Kalau Bapak Ibu yang pintar buat baju, kalau buat pakaian sendiri itu kan, kalau zaman sekarang jarang buat pakaian sendiri. Kalau zaman dulu tuh kalau orang pintar buat baju itu dia punya pola tuh. Pola tangan, pola pundak, kemudian polanya kantong. Dan pola itu akan sama ketika dibuat nanti, dijahit dan kemudian jadi. Nah ketika dikatakan oleh pemazmur bahwa kamu jangan mengikuti pola, jangan mengikuti kebiasaan dan tanggapan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak duduk, kalau di dalam terjemahan lain dikatakan tidak duduk di kursi para pencemooh. Adalah kursi itu bicara tentang tempat berkumpul, di mana nasihat diberikan, di mana keputusan atau kesempatan itu dibuat, atau kesepakatan itu dibuat. Bapak Ibu, 3 hal ini menunjukkan tentang bahayanya hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang benar di dalam kehidupannya. Kemudian kita akan berkata gini, kenapa? Saya kasih gambaran. Bentar ya. Waktu saya 2 jam kan? Bapak Ibu, saya punya gambar. Gambarnya apa? Panah. Panahnya arah ke kanan atau ke kiri? Sini ya. Ya, kirinya Bapak Ibu ya, kanannya saya. Nah, arah ke kanan kita anggap sebagai sesuatu arah yang benar. Arah yang mengarah kepada Tuhan. Arah yang hidup berkenan pada Tuhan. Inilah hidup yang dikehendaki Tuhan untuk dilakukan oleh orang benar. Hidupnya terus terarah kepada Tuhan. Tetapi bisakah panah ini itu berbalik arah? Bisa lah gambar aja lagi. Bisa aja. Bisa enggak kira-kira? Kalau saya tanpa gambar lagi, panah ini bisa berbalik arah enggak? Siapa yang bilang enggak bisa? Siapa yang bilang bisa? Bisa. Siapa yang bilang enggak tahu? Bisa. Tanpa saya harus gambar lagi. Bapak Ibu, hidup orang benar di tengah-tengah orang berdosa atau orang fasik, kalau dia mengikuti nasihat orang fasik, saya lepas mic dulu ya. Kalau dia mengikuti nasihat orang fasik, lihat gambarnya ya. Kemudian kalau dia berdiri di jalan orang berdosa, kalau dia duduk dalam cemooh, panahnya berubah enggak? Oh, enggak kelihatan ya? Oh, saya naikin lagi. Panahnya berubah enggak? Berubah kemana? Ke kiri, ke kanan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu orang benar
ketika dia terus berelasi, ketika dia terus berkompromi, ketika dia terus merasa nyaman, ketika dia terus hidup dan merasa semua baik-baik saja, seperti gambaran air tadi, dimasukin terus, diisi terus, dipengaruhi terus, arah yang harusnya kepada Tuhan, secara alami terlihat berbalik. Itulah yang dinasihati oleh pemazmur. Kenapa sih kita harus melihat peringatan-peringatan ini? Kenapa kita tidak boleh berjalan? Kenapa kita tidak boleh mendengar nasihat? Kenapa kita tidak boleh duduk di dalam kumpulan pencemooh? Karena kamu akan berubah. Kamu akan mirip. Kamu akan sama. Sekalipun status kita tetap orang Kristen. Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh orang benar supaya mereka tidak terpengaruh? Maka di dalam bagian ini pun pemazmur memberikan dua perintah. Perintah yang pertama adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kedua adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita bisa sebutlah merenungkan firman itu dengan istilah apapun. Meditasi. Dulu saya ingat ketika saya masuk STT pertama kali di Lawang, itu disebut di buku kegiatannya sate. Jadi saya pikir lumayan nih makan sate pagi-pagi gitu. Tapi sate itu singkatan dari saat teduh. Jadi apapun itu, inilah perintah yang diberikan oleh pemazmur untuk dilakukan oleh orang benar. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bapak Ibu, hukum Taurat tidak menjadi beban bagi pemazmur. Tetapi hukum Taurat atau Taurat itu adalah Taurat yang menyukakan, Taurat yang membahagiakan, Taurat yang membuat orang-orang benar itu bisa semakin mengenal Tuhan. Karena itu pemazmur katakan kesukaanku. Jadi kalau kita wawancara kepada pemazmur, kita tanya gini, pemazmur, kesukaanmu dalam hidupmu apa? Maka bagi dia, kalau dikasih pilihan, kesukaan saya yang paling saya sukai, yang saya nikmati, yang rasanya enggak pengen cepat-cepat habis, adalah ketika saya merenungkan, ketika saya dekat dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya tanya hari ini kepada setiap kita, kesukaan kita apa sih dalam hidup kita? Banyak ya. Kesukaan kita suka makan, mungkin. Ya wajar, saya juga suka makan yang baru, restoran buka mana, warung buka mana, kita coba. Kesukaannya apalagi kesukaan main game misalkan. Kesukaan masak. Nah, ibu-ibu juga suka masak. Kesukaannya macam-macam. Tetapi di dalam semua kesukaan yang kita punya itu, jangan sampai melewati atau jangan sampai menggantikan kesukaan kita yang utama di dalam kaitan dengan spiritualitas kita, yaitu Taurat Tuhan, firman Tuhan. Kemudian yang kedua, bukan hanya kesukaan, tetapi merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini bicara tentang kehidupan yang terus-menerus dan konsisten di dalam firman Tuhan. Kata meditasi umumnya, secara umum orang-orang memahami meditasi itu adalah mengosongkan pikiran. Pikiran dikosongkan. Jadi kalau agama-agama non-Kristen itu memahami meditasi itu sebagai pikiran yang dikosongkan. Tetapi saya sekali lagi katakan istilahnya apapun boleh seperti itu ya. Tetapi meditasi Kristen merenungkan dan mengumpulkan firman itu bicara tentang mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi meditasi Kristen adalah meditasi pada firman Tuhan atau pada Alkitab. Jadi orang Kristen itu merenungkan firman Tuhan untuk memenuhi pikirannya dengan pengetahuan tentang Tuhan, di mana dia menyukai dan merenungkan itu siang dan malam. Ketika kita membaca ini, kemudian kita berpikir bahwa apakah pemazmur itu tidak punya kerjaan ya, sehingga dia harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam.
Apakah dia nggak punya tugas lain selain merenungkan firman itu siang dan malam? Tidak. Dia punya kesibukan itu. Dia sama seperti Bapak Ibu yang punya kesibukan sehari-hari dengan tanggung jawab yang ada. Tetapi kenapa dia katakan bahwa dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Maka ini bicara tentang perenungan yang aktif. Perenungan yang bicara tentang bergumam pada diri sendiri di dalam mengejar pemahaman. Ini seperti bergumam pelan saat kita membaca, mengucapkan, menggumamkan kata-kata Alkitab atau ayat-ayat dalam Alkitab dengan tenang kepada diri sendiri. Dan keterlibatan aktif ini dalam pikiran memusatkan perhatian pada firman untuk membangkitkan kegembiraan yang menyenangkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata gini. Slide-nya bisa tolong. Nah, kita bisa berkata gini. Oke, makasih. Ini. Nah, kita bisa berkata bahwa membaca tanpa meditasi tidak bermanfaat. Membaca ya, tanpa merenungkan, menggumamkan secara aktif tidak bermanfaat. Tetapi membaca firman Tuhan, bermeditasi tanpa membaca itu berbahaya. Banyak tuh orang Kristen seringkali ngomong gini, saya pengen deket Tuhan, tetapi dia nggak mau baca Alkitab. Sehingga akhirnya nilai subjektif tentang Tuhan yang dia punya. Nilai subjektif, kebenaran subjektif yang dia punya tentang Tuhan. Makanya dua konsep ini menjadi konsep yang penting. Ketika kita membaca, tetapi kita tidak merenungkan firman Tuhan, maka sesungguhnya tidak bermanfaat untuk kita. Ya mungkin lebih baik lah ya dibanding poin yang kedua, tapi itu nggak bermanfaat. Sama lah ya kayak kita misalkan baca buku resep, tetapi kemudian kita tidak buat resepnya. Kemarin itu saya lihat di media sosial berkata gini, iya share resep-resep masakan tapi nggak pernah buat, sama juga bohong. Nah itu sama tuh. Jadi membaca tanpa menggumulkan, tanpa merefleksikan, tanpa memikirkan, tanpa menggumamkan, maka tidak akan bermanfaat untuk spiritualitas kita. Tetapi ketika kita bermeditasi, menggumulkan, merenungkan, tapi tanpa membaca, itu sesuatu yang berbahaya. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka kita perlu membaca dan kemudian kita merenungkan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah buah. Kalau kita lihat di dalam Mazmur nomor 1, dikatakan kalau orang fasik itu menghasilkan buah adalah sekam yang tertiup angin. Sekam itu seperti bungkusnya padi itu tuh. Itu sekam. Jadi sekam yang tidak berguna. Tetapi orang benar adalah menghasilkan buah. Kenapa? Karena dikatakan di sana seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah itu orang benar. Orang yang menancapkan imannya, hidupnya, kebenaran dirinya kepada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang memberikan kehidupan kepada dirinya. Karena itu kehidupan yang berakar pada firman menghasilkan orang-orang Kristen yang selalu memiliki sukacita di dalam Tuhan di setiap musim kehidupan. Orang Kristen yang berakar pada firman Tuhan akan tetap memiliki daun hijau kesehatan rohani dan tidak akan berhenti berbuah meskipun penderitaan, kehilangan, kemudian kekecewaan, penganiayaan itu dialami oleh dirinya. Jadi kalau orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran firman, dia tidak akan gampang goyah, sekalipun penderitaan, sekalipun kehilangan, kekecewaan, penganiayaan itu dia alami. Kenapa? Karena dia tahu
dia tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dia tahu, dia tetap dikasihi Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan. Seorang Kristen yang merindukan pertumbuhan rohani harus menancapkan akarnya jauh atau lebih jauh ke dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, saya punya gambar lagi. Bapak Ibu, siapa yang suka minum teh di sini? Saya punya gelas. Siapa yang suka minum teh? Atau para peminum kopi semua ya? Siapa yang suka minum teh? Oke, Musa suka minum teh, oke. Saya punya teh. Oke. Bapak Ibu, kalau kita minum teh, gimana cara kita nyeduh teh? Oke, saya punya teh. Saya tuang air panas dulu deh ya. Oke, ini ada air panas. Pokoknya saya lengkap dah bawa hari ini. Saya kayak itu, kopi keliling itu. Oke. Kita ada air panas. Kemudian ada teh. Kalau kita nyeduh teh, apakah seperti ini? Seperti itu? Kalau seperti itu, cepat lagi ya. Seperti ini? Belum ya? Kita akan nyeduh teh seperti ini. Masukin, naik turunkan, sampai airnya berubah. Dan sampai kepekatan tertentu. Bapak Ibu, orang yang tidak suka merenungkan firman atau merenungkannya seadanya, dia seperti teh ini yang sebelah sini. Cepat-cepat baca, cepat-cepat selesai, cepat-cepat yang penting sudah baca Alkitab kan. Orang yang tidak merenungkan cepat-cepat aja masuk, baca firman, selesai. Dia seperti air ini masih bisa disebut sebagai air teh, oke lah ya, karena masih sedikit teh masuk. Tetapi kita nggak mungkin nikmati karena ketika kita cicipi, lebih dominan rasa air putihnya, bukan tehnya. Kalau ini rasa teh. Gambaran ini, kalau orang Kristen hidupnya hanya sebatas baca Alkitab, tidak pernah menikmati, dia seperti gambaran ini. Makanya banyak orang Kristen kalau tidak hati-hati, hidupnya itu akan seperti ini nih. Gampang goyah, gampang mundur, gampang kecewa sama Tuhan, gampang meninggalkan Tuhan, gampang melupakan Tuhan, gampang hidup menyalahkan Tuhan. Ketika di cross check, kenapa semuanya itu terjadi? Oh ya, karena dia tidak pernah merenungkan firman itu begitu dalam, lama, dan menancap. Beda dengan orang Kristen yang hidupnya mencintai Tuhan, yang menikmati kebenaran firman, ketika apapun situasinya, dia tetap bertahan. Karena itu pada akhirnya saya ingin memberikan kalimat ini. Belum pada akhir juga sih ya. Nah, menikmati firman Tuhan adalah momen kita mengenal Dia lebih dalam. Dan bukan sekedar kita belajar tentang Allah. Saya garis bawahi tentang kalimat ini. Momen kita mengenal Tuhan lebih dalam. Saat kita menikmati firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati firman Tuhan? Maka bagi saya merenungkan firman dan menikmati firman Tuhan adalah mesin yang menyalakan jiwa kita dengan kasih sayang kepada Tuhan.
sebagai tanggapan atas firman-Nya. Jika kita merasa firman Tuhan tidak menyenangkan, mungkin kita hanya membacanya dan kita tidak merenungkannya. Semoga Tuhan membentuk kita dengan firman-Nya sehingga kita menyukai kebenaran Injil yang berharga. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Masukan saya adalah ini. Yang pertama, menghafal firman. Kita bisa menikmati firman Tuhan ketika kita menghafal. Bapak Ibu, konsep menghafal firman ini berhenti di sekolah minggu. Saya lihat di beberapa banyak gereja, itu berhenti di sekolah minggu. Di anak-anak sekolah minggu kita selalu ada ayat emas, ayat hafalan. Satu ayat, kalau yang masih kecil bagian A atau bagian B-nya saja, seperti itu ya. Mereka hafal, kalau mereka hafal dapat poin kan ya. Ketika Natal, kenaikan kelas nanti mereka bisa tukar dengan hadiah. Ya mereka hafal dengan semangat itu. Tetapi ketika mulai remaja, hafal ayat itu enggak ada lagi. Pemuda, apalagi. Umum, enggak ada. Jadi dengan kata lain, konsep menghafal ini menjadi sesuatu yang putus tuh. Dari sekolah minggu tidak lagi berlanjut. Mungkin orang berkata bahwa iya karena yang sudah dewasa bisa menghafal sendiri. Oke. Tetapi buktinya adalah seberapa banyak orang-orang Kristen yang menghafal ayat. Ada ayat-ayat yang favorit. Yohanes 3:16. Roma 3 ayat yang ke berapa? 23. Roma 6 ayat 23. Tetapi di luar itu, seberapa orang-orang Kristen hafal ayat? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Saya bicara kepada remaja, kalian rumus-rumus matematika kalian hafal. Harus hafal. Kenapa? Kalau kalian diberikan soal, kalian mengerjakan dengan rumus yang berbeda, maka kalian salah. Kalian harus hafal untuk mengerjakan soal. Dan mereka hafal. Bapak Ibu, kalau di dalam pelajaran saja guru-guru menuntut anak-anak untuk hafal demi sebuah nilai yang bagus. Bagaimana dengan hal yang kekekalan? Seberapa kita menuntut diri untuk hafal firman? Kita mungkin berkata, Lose, saya kan sudah cukup sibuk ya, cukup berusia ya. Bagaimana saya bisa hafal? Bagaimana kita bisa hafal? Bisa. Kita bisa hafal. Buktinya apa? Buktinya kalau kita masak samcan, kita nggak perlu lihat resep. Betul? Kita masukin kecap, kita masukin air, kita masukin semua, kita masukin garam. Itu hafal. Kenapa bisa hafal? Karena dari dulu kita diajarkan, kita melihat, kita belajar masak, dan akhirnya kita hafal. Terus menerus. Makanya kalau mau menghafal, minimal rajin baca Alkitab. Yang kedua, menuliskan kembali apa yang didapat dalam firman Tuhan. Saya cukup bahagia kalau ada jemaat-jemaat yang nulis ketika dia merenungkan firman, dia tulis apa yang dia dapat di dalam Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab setiap hari atau ketika kita ikut ibadah, kita catat kira-kira apa yang didapat. Kenapa? Karena itu lebih baik daripada sebuah ingatan yang bagus. Kenapa? Karena kita bisa lupa. Menulis kembali apa yang didapat di dalam firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah merenungkan firman itu. Bapak Ibu, kalau poin yang satu dan poin yang kedua itu kita tidak lakukan, bagi saya sesuatu yang omong kosong. Poin yang ketiga kita bisa lakukan. Kalau poin yang ketiga kita tidak lakukan, maka bagian yang pertama hanya sebatas menghafal, menuliskan, tetapi tidak meresap ke dalamnya. Jadi 3 poin ini adalah bagian yang
harus kita lakukan di dalam kehidupan kita kalau kita ingin menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena itu akhirnya saya ingin berkata gini, berbahagialah anak Tuhan yang mengambil sarana kasih karunia dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mengenal Tuhan hari demi hari melalui firman-Nya. Saya secara pribadi tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu ketika bicara tentang saya, Bapak Ibu dan Alkitab. Saya tidak tahu secara pribadi seperti apa spiritualitas Bapak Ibu. Seperti apa saat teduh Bapak Ibu? Apakah yang rutin saat teduh? Atau jarang saat teduh? Atau tidak pernah saat teduh? Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah anak-anak Tuhan harus mencintai Tuhan dan mencintai firman. Itu tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Bukan karena apa-apa, tetapi karena siapa yang telah menghadirkan kita, yang telah menyelamatkan kita. Dan dia rindu untuk berbicara dengan kita secara pribadi melalui firman-Nya. Bapak Ibu, bagi saya orang Kristen yang terhilang bukan karena penganiayaan. Orang Kristen yang terhilang karena ketidakmauan. Ketidakmauan dekat sama Tuhan. Ketidakmauan mencintai Tuhan. Ketidakmauan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Itu adalah orang-orang Kristen yang terhilang. Saya berdoa supaya jemaat di GKI VTI di tempat ini adalah orang-orang percaya yang menikmati firman. Ada konsep orang tidak baca firman, tidak makan. Biarlah itu yang kita lakukan. Baca firman, makan secara rohani, baru kita makan secara jasmani. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Tuhan, tolong kami, berkati setiap kami. Biarlah kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan dan mencintai kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.